Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Biani Reno. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tip dan cara untuk membuang ataupun membuka kayu ini hemo ataupun palu ya. Sudah patah, kayu ini sudah patah. Ini caranya agak panjang di dalam di sini. Dan saya ingin mengeluarkan kayu ini. Bagaimana kita nak keluarkan kayu ini, atau kita mau keluarkan kayu ini agar lebih cepat dan mudah, karena ini cukup sulit ya, cukup sulit karena hampir 2,5 inci masuk ke dalam. Jadi kalau kita ketuk-ketuk pun tak boleh keluar. Jadi macam mana kita nak buka atau nak buang kayu yang tertanam di dalam hemo ataupun palu yang sudah rusak ini, dengan menggunakan alat yang kita ada. Jadi kalau ada hemo ataupun palu yang kayunya sudah patah, jangan dibuang dulu. Kita boleh gunakan balik karena penukul ataupun besi ini masih cantik lagi. Jadi kita akan buang kayu ini. Kita akan tukar dengan ataupun kita sambung lagi dengan kayu yang sudah terpotong ataupun kita tukar dengan yang baru. Jadi bagaimana kita nak keluarkan kayu ini, kita saksikan videonya. Oke, yang pertama adalah kita akan potong kayu ini sampai habis di bagian tepi besi ini ya, agar nanti memudahkan kita untuk mempercepat membuang. Kita potong di sini. Oke, kita akan potong dulu. Kita potong dulu ini dulu. Kita gunakan ini saja karena alat yang ada di tempat saya adalah ini. Kita gunakan gergaji bersih saja. Gergaji besi saja sudah boleh. Ini kalau gergaji kayu pun boleh juga. Jadi kita akan potong di bagian sini, terus rapat saja ya. Kita potong dulu. Agak susah juga memotong nih karena tempatnya tidak rata. Kita pusing, tak boleh pusing. Terpaksa kita pun memotong secara ini. Oke. Nah, ini kayu sudah potong rata. Kemudian bagaimana kita akan mengeluarkan ini? Kalau kita ketuk-ketuk pun tak boleh keluar, rasanya cukup dalam. Jadi untuk mempermudah, saya akan gunakan alat untuk kita lubang dulu ya ini. Kita lubang biar kayu ini tidak rapat. Jadi bisa longgar. Kan kayu ini kan melekat dalam besi ini pasti rapat, ketat dan melekat. Jadi untuk melonggarkan kayu ini agar mudah kita cabut, kita lubang kayu ini secara vertikal ataupun horizontal juga boleh. Kita akan coba lubang secara horizontal seperti ini ya. Nah, kalau vertikal seperti ini terlalu panjang, kita akan bor, kita akan lubang secara horizontal. Oke, kita akan lanjutkan. Kita simpan ini dulu. Oke, kita buang ini dulu. Saya akan siapkan alat dulu. Alat untuk mempermudah pembuangan kayu, kita gunakan bor seperti ini ya. Bor. Ini bor untuk lubang besi ya. Lubang besi dan juga kayu. Jadi kita akan sambungkan di sini di bagian plug ini dulu. Kita sambung dulu. Nah, kemudian kita nyalakan. Oke, bor sudah berputar. Kemudian kita akan bor kayu ini ya, bor kayu ini secara horizontal ataupun vertikal. Jadi nanti kayu itu akan bisa sedikit longgar, atau kita bor lebih cepat, kita bor secara horizontal dan juga vertikal. Jadi kayu ini cepat longgar. Oke, kita terus saja.
Oke, kalau kita tidak punya alat, kita akan susah ya di sini. Akan susah kita mau megang, dia akan sedikit bergoyang dan juga akan berlari, dan nanti dia punya mata pisau terkena lantai ataupun simen ataupun tanah. Jadi untuk mengelakkan itu kita gunakan bambu. Nah, kita potong bambu seperti ini, bagian lubang ada seperti ini. Jadi kita berdirikan seperti ini. Kalau kita tidak ada alat penjepit ya, kalau kita ada alat penjepit kita boleh gunakan alat penjepit. Jadi saya gunakan bambu, kemudian kita letakkan saja di bagian sini. Kemudian kita langsung saja kita bor di bagian sini ya. Oke, kita akan buat lubang atau bor. Nah, kita buat lubang secara acak pun boleh, secara vertikal dan horizontal pun boleh. Saya akan coba, terlalu kuat suaranya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Biasanya di bagian atas tuh dia dilapisi ataupun dilem dengan PVC ya, seperti plastik tapi yang cukup melekat. Jadi kita akan bor saja sampai ke bawah ya. Oke. Kalau kita pegang secara pakai tangan mungkin agak sedikit berbahaya karena ini bisa sedikit bergoyang karena kita tidak ada penjepit. Kita untuk lebih selamat kita gunakan plier. Jadi tangan kita tidak terlalu dekat dengan mesin. Nah, kita jepit seperti ini ya. Oke, kita lubang tembus ya, tembus sampai habis ini ya. Jadi ini mata ini harus tembus sampai habis lubang. Kita akan lubang secara vertikal dan horizontal ataupun kita acak saja. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, yang bagian atas nih udah kita lubang secara vertikal ataupun horizontal ya. Kemudian yang bagian ini masih ada lagi sedikit, kita boleh buat memutar dari atas ya. Seperti ini. Kemudian untuk keselamatan kita gunakan penjepit plier ya. Kalau kita tidak ada penjepit besi besar. Lagi di bagian sini. Ini kayu ini biasanya memang kayu yang cukup keras ya untuk membuat gagang hammer atau gagang palu ini. Jadi mata besi ini kadang-kadang panas.
Jadi untuk mengelakkan panas, siapkan air, kemudian kita celupkan saja. Tapi ini saya buat terus saja. Oke, ini sekarang kayu ini tersisa di bagian tepi-tepi ya, bagian tepi-tepi. Jadi kita akan gunakan screwdriver. Nah, ini yang bermata biasa, tajam. Tapi yang bagian sini ada penahan besi ya. Jadi kalau kita ketuk, dia tidak merusakkan bagian ini. Tapi yang bagus kita gunakan pahat kayu seperti ini. Jadi alat ini memang untuk kayu ya. Tapi kalau ini untuk membuka skru. Jadi kalau ada besi ini mungkin agak tahan sedikit. Tapi kita gunakan pahat kayu seperti ini lebih bagus untuk mengelak barang kita rusak. Oke, kita pahat di bagian sini ya, bagian kayu yang tersisa. Ini sudah sedikit longgar ya. Ini sudah sedikit longgar, jadi kayu ini mungkin senang kita keluarkan. Oke, kita coba dari bawah saja. Kita ambil, kita singkirkan ini dulu. Kemudian kita singkirkan ini dulu. Kita gunakan ini ya, jadi kita punya pahat kayu tidak rusak. Oke, sekarang tinggal sedikit lagi. Jadi kalau kita lubang dulu ya, kita lubang menggunakan bor itu, kayu ini tidak keras lagi, jadi cepat longgar, jadi senang kita membuka dan mencabut. Jadi kita gunakan pahat kayu ini. Nah, dia sudah longgar, jadi kita ketuk sekali dia sudah habis. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah kosong. Sudah kosong. Jadi kayu itu cepat keluar. Jadi ini kayu ini adalah, kita lihat cukup keras. Kayu ini kita lihat cukup keras ya. Cukup keras. Oke. Dan ini kita boleh gunakan lagi. Kita boleh gunakan pemegang ini menggunakan kayu lagi, kita sambung dengan kita buat baru, ataupun kita welding menggunakan pemegang besi juga boleh. Jadi alat ini, barang ini tidak perlu dibuang, boleh dipakai lagi dan akan lebih hemat ataupun menjadi pengalaman untuk kita membuat kerja-kerja lebih kreatif. Oke, semoga video ini memberi sedikit manfaat dan info. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih karena menonton video saya sampai habis. Kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.